Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim bersama BNNP setempat dan lembaga rehabilitasi melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada Kamis lalu. Penandatanganan kerjasama ini adalah wujud komitmen bersama-sama dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, khususnya di Kota Pahlawan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur melaksanakan perjanjian kerjasama antara BNNP dan juga lembaga rehabilitasi dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Timur. Dan berikut informasinya untuk Anda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim bersama BNNP Jatim dan lembaga rehabilitasi melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka mencegah dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada Kamis lalu. Direktur Ditres Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Roberta da Costa mengatakan penandatanganan kerjasama ini adalah wujud komitmen bersama-sama dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, khususnya di Kota Pahlawan. Kombes Robert menjelaskan BNNP adalah partner kerja dalam tim asesmen terpadu, di mana setiap kasus penyalahgunaan narkoba harus ditangani oleh tim terlebih dahulu, untuk kemudian direkomendasikan ke lembaga rehabilitasi. Ini dalam rangka upaya pencegahan dan juga penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa penyalahguna itu merupakan korban dan harus dilakukan rehabilitasi. Oleh karena itu kita lakukan kerjasama dengan BNNP selaku pada project dalam hal TAT. Jadi setiap penyalahguna harus di TAT di BNNP, kemudian direkomendasikan ke lembaga rehabilitasi. Sementara itu, Kabid Pemberantas dan Intelijen BNNP Jatim, Kombes Pol Nurwisnanto mengungkapkan kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi antara Polda Jatim dan lembaga rehabilitasi. Nantinya, hasil tim asesmen terpadu dari BNN, Polri, dan Kejaksaan akan terbit rekomendasi untuk dilakukan rawat inap apabila terdapat pengguna yang sudah masuk dalam kategori parah maupun rawat jalan. Mungkin kita lakukan PKS, kemudian kita lakukan juga TAT. TAT ini yang kembali lagi ada 3 pilar yang ada di situ, dari BNN sendiri, kemudian dari Polri, dengan dari Kejaksaan. Setelah hasil TAT tersebut, baru kita bertiga kita lakukan rekomendasi, kita berikan rekomendasi untuk dilakukan rawat inap kalau sudah parah. Tapi kalau bisa untuk dilakukan juga untuk rawat jalan. Ada 2 di situ. Ada 2 opsi ya? Iya. Itu 2 opsi itu tergantung dari value-nya. Dari tingkat penggunaannya, pemakaiannya, ada tingkat ringan, sedang maupun dari tingkat. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Yayasan Orbit Surabaya, Hanif Kurniawati menegaskan selama ini pihaknya telah menjalani kerjasama dengan BNN. Dalam perjalanannya, yayasannya kerap diawasi maupun dievaluasi BNN secara periodik. Untuk rehab bagi pengguna narkoba, Hanif menyatakan pihaknya konsentrasi tentang bagaimana memulihkan kondisi korban. Menurutnya, kondisi korban harus ditangani berdasarkan asesmen yang telah dilakukan tim asesmen terpadu BNN, di mana kemudian masuk program rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan. Jadi gini, kalau kita ngomongin rehabilitasi itu adalah bagaimana pemulihan. Jadi kalau kita ngomongin pemulihan itu berarti bagaimana kondisi klien itu sendiri. Kalau sudah nyampe rehab, kita sebutnya klien kan ya. Jadi bagaimana kondisi klien itu berdasarkan dengan hasil asesmen. Asesmennya berdasarkan apa? Yang pertama adalah asesmen dari tim asesmen terpadu dari BNN. Kemudian dari situ kita masuk program di rehabilitasi, kemudian join program. Nah, rekomendasinya apa? Bisa rawat inap maupun rawat jalan. Yang perlu diketahui masyarakat adalah itu, karena kadang sering kali itu kalau kita ngomongin rawat jalan itu orang loh kok dipulangkan, padahal itu juga rawatan, itu juga ada treatmentnya, sama kayak orang yang sakit bisa rawat inap ataupun rawat jalan. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi.